Hai, balik lagi bareng saya Lukman Fauzi. Ya, kali ini kita coba untuk bahas salah satu ERP yang akhir-akhir ini sering muncul di beranda kita ya, dari salah satu influencer yang mungkin kalian juga pernah melihat dan mereka membicarakan suatu aplikasi ERP di mana ERP tersebut gratis. Kalaupun itu berbayar, itu masih worth it lah buat kita, di mana ERP itu open source. Jadi kalau kita mau install di server home kita atau di cloud, itu bisa-bisa saja. Ya, ERP itu adalah Odoo. Sebelum kita jauh mengenal Odoo ini, kita mungkin coba untuk menggali informasinya dari website resmi mereka. Ya, kita bisa langsung ke website mereka. Ya, di sini saya udah baru buka-buka ya. Mungkin di sini kita masuk dulu ke websitenya Odoo ya. Teman-teman bisa search di Google langsung mungkin Odoo seperti ini. Kemudian di halaman paling pertama mungkin pasti ada paling atas itu ada Odoo ERP dan CRM terbuka. Oke, kita bisa buka di sini. Nah, di sini kita udah langsung disajikan ya dengan sambutannya dari Odoo ini. Semua kebutuhan bisnis Anda dalam satu platform sederhana, efisien, tetapi tetap terjangkau. Di mana langsung di-mention harganya 110.000 per bulan untuk semua apps. Oke. Nah, tadi kita bicara mengenai gratis gitu ya. Tapi kok di sini ada berbayar 110.000 per bulan. Nah, oke. Nah, kita akan bahas nanti. Oke. Kemudian kita bisa scroll ke bawah ya. Di sini Odoo menampilkan beberapa modul mereka. Jadi karena Odoo ini modular, jadi satu ERP modular yang kita bisa pasang modular tertentu untuk saling terintegrasi di dalamnya ya. Ada akuntansi, ada CRM, kemudian ada POS, ada rental management, ada website, helpdesk, dan lain-lain, purchase, inventory, sales gitu ya. Nah, ini udah menyediakan perbandingan kalau misalkan kita tidak pakai aplikasi Odoo. Oke, di sini kita bisa klik bayangkan tanpa Odoo. Nah, di sini Odoo memberikan gambaran ke kita kalau misalkan kita memakai beberapa aplikasi ya untuk kebutuhan bisnis kita, misalkan ada Notion ya untuk catatan ya, untuk pencatatan apa namanya jurnal dan lain, catatan pribadi ya maksudnya. Atau di sini ada mungkin ada yang familiar dengan SAP ya, pasti familiar dengan SAP. Kemudian ada website, ada Shopify, ada Slack, ada Zendesk untuk helpdesk atau meja bantuan. Kemudian ada dashboard juga. Nah, ini yang menarik karena saat ini mulai semua perusahaan itu bergerak ke dashboard untuk analisa bisnis mereka ya. Jadi dashboard ini biasanya ada yang pakai Tableau, ada yang pakai Power BI, ada yang pakai Looker Studio, tuh ya, Metabase dan lain-lain banyak ya. Tableau juga gitu. Nah, Odoo memberikan gambaran ke kita kalau kita tidak pakai Odoo ya kita pasti pakai aplikasi salah satu ini gitu ya. Pasti lebih dari satu aplikasi gitu untuk menyinkronkan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Oke. Nah, Odoo juga ini menyediakan seperti apa ya namanya demonya gitu ya. Ini ada dari CRM masuk, kemudian kita buatkan quotation ya ke customer, kita ajukan penawaran
ke customer, kemudian customer akan menerima dalam bentuk email, menerima dalam bentuk website. Jadi ada portal customer di dalamnya, di mana kalau customer setuju, ya mereka tinggal assign online, kemudian terbitlah sales order. Ya, di mana di demo ini ya mereka memperlihatkan bagaimana dari CRM ke sales order, kemudian nyambung ke project ya untuk manajemen projectnya, sampai ke pembuatan bill di dalam proyek tersebut kalau misalkan ada yang perlu dibeli dan lain-lain. Kita juga bisa discuss di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan discuss tuh ada apa namanya, dalam aktivitas tertentu itu bisa discuss ya. Dan banyak sekali ya di sini Odoo mendemokan aplikasi mereka atau modular-modular mereka. Teman-teman bisa lihat di websitenya mereka. Ini juga ada optimalisasi untuk produktivitas ya. Kemudian semua teknologi dalam satu platform, shop floor ya, ada POS, ada IoT juga support, ada front desk-nya atau ada inventory seperti barcode ya, ada kiosk juga. Nah, di Odoo ini jadi dia ada dua versi, teman-teman. Ada dua versi, ada versi community sama versi enterprise. Bedanya apa? Kalau yang community ini benar-benar free. Benar-benar free. Kemudian kalau enterprise ya seperti yang di atas tadi. Nah, yang di atas tadi kita coba lihat ada 110.000 per bulan untuk semua apps gitu ya. Nah, itu untuk yang enterprise. Jadi kalau yang community tentunya kalau community ya fiturnya terbatas ya, fiturnya terbatas. Kemudian tapi sejauh ini untuk kebutuhan yang sederhana yaitu community juga sudah cukup support ya. Tergantung dengan scope bisnisnya ya. Karena ada beberapa bisnis yang memang lebih disarankan untuk menggunakan enterprise gitu. Nah, enterprise di sini jadi dia itu coba kita buka ya di harga, di bagian harga ini. Ya, nah, udah bilang Anda tidak salah lihat. Ada yang satu aplikasi gratis, satu app 0 rupiah, user tanpa batas, udah di cloud di Odoo Online. Nah, ini cukup menarik, nanti kita bahas. Kemudian ada standar. Standar ini memang tidak ada customisasi di dalamnya dan hanya benar-benar bawaan dari Odoo aja. Itu sama, dia disimpan di cloudnya Odoo. Kemudian untuk yang custom, itu custom ini dia ada Odoo Studio, jadi kita bisa memodifikasi. Ya, contoh sederhananya memodifikasi printout lah, printoutnya perusahaan kita mungkin sebelumnya ya, yang sekarang existing ada beberapa field yang kayaknya kalau pakai printoutnya Odoo kurang cocok deh. Nah, itu kita bisa custom tuh, bisa sesuaikan menggunakan Odoo Studio. Support multi company juga ya di dalamnya. Nah, ini ada harganya juga transparan, jadi teman-teman bisa melihat berapa sih harganya gitu ya. Nah, ini harganya lisensi per satu user. Satu user sekian. Potong ongkos dengan Odoo. Nah, ini ada penghematan biaya berdasarkan harga rata-rata per user untuk setiap aplikasi. Jadi Odoo ini coba mengambil sampel ya. Misalkan untuk 20 user aja suatu perusahaan. Ini skupnya mungkin udah cukup gede ya perusahaannya. Jadi perusahaan tersebut dia menggunakan Asana untuk projectnya ya, ada QuickBooks juga untuk accountingnya ya, mungkin ada accounting, ada Salesforce untuk CRM atau salesnya, ada Notion dan lain-lain. Jadi kalau misalkan untuk 20 user ini total per bulan atau dikalkulasi ke 1 tahun itu sekitar 1,24 M, 1.024.000.000 sekian. Nah, sedangkan kalau semua aplikasi Odoo untuk 20 user, jadi tidak terbatas hanya di
aplikasi ini aja ya. Nah, ada mungkin ada 6, ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 user sekian, tapi kalau duduk untuk semua jenis modul gitu ya, itu per tahunnya hanya 26.400.000 untuk 20 user ya, untuk per 20 user. Jadi kita bisa menghemat ya sekitar 900 jutaan gitu. Kalau ini semua yang ada lisensinya per user seperti itu. Tapi kan mungkin ada yang asana hanya untuk 5 user, ada QuickBooks untuk beberapa user, atau ada Salesforce untuk beberapa user, karena sales kita hanya beberapa user, yaitu disesuaikan aja. Cuman ini menggambarkan kalau misalkan 20 user ini benar-benar aktif di semua aplikasinya. Jadi ya di Salesforce 20 user, di Slack semuanya 20 user. Kalau kita hitung ya kurang lebih sekian 1,24 juta sekian lah. 1M 24 juta sekian. Nah, mungkin teman-teman tadi kita menarik ya buat melanjutkan pembahasan di satu aplikasi gratis, satu app user tanpa batas di Odoo Online. Nah, ini seperti apa? Mungkin ini kita videonya sudah berapa lama ya? Ini baru 11 menit, oke. Tidak cukup, mungkin masih bisa ya, nggak cukup panjang juga. Kita coba buat satu aplikasi gratis selamanya, satu app user tanpa batas. Jadi usernya kalau kita ada 20, ya kita masukkan 20 semua itu gratis. Oke, jadi kalian cukup masuk di sini mulai sekarang. Kita mulai sekarang. Oke. Nah, di sini kita udah disuruh pilih nih. Pilih aplikasi akses instan gratis tanpa memerlukan kartu kredit. Oke. Misalkan kita butuhnya apa? Kita butuhnya website atau kita butuhnya e-commerce. Dengan catatan ya mungkin teman-teman kita tidak bisa ekspektasi lebih jauh lagi ya ketika dipilih salah satu aplikasi yang harus kita install di antara semua ini yang memang saling berkaitan. Tapi kita nggak salah juga untuk kita coba ya. Ya atau mungkin apa ya? Mungkin kalau misalkan teman-teman punya request nanti di kolom komentar saja ya. Coba tunjukin saya mau install aplikasi CRM. Nanti kita coba bikin videonya ya. Oke, misalkan saya coba apa ya? Kita coba yang lebih ini mungkin ke website boleh deh ya. Jadi website ini kalau kita install website itu gratis dengan user tak terbatas selama-lamanya. Nah, ini sejauh apa ya? Sejauh apa fitur website ini? Mari kita coba lanjutkan. Kita satu aplikasi yang dipilih, kita lanjut. Karena kalau kita dua pilih apa namanya? Nanti ada lebih dari satu lah intinya ya. Lebih dari satu itu eh, hanya mendapatkan trial 15 hari ya. 15 hari tapi kalau kita coba pilih salah satu aja ya itu atau ya. Nah, ini atau dua saya ini satu atau dua kita coba satu dua aja ya websitenya aja. Kita lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih ya nama nama depan kita mungkin apa ya kita ada Fulan. Oke, nama saya kemudian nama websitenya apa? Ya ini adalah belajar Odoo. Oke, belajar Odoo. Email ini harus aktif ya teman-teman karena di dalamnya nanti akan mengirimkan verifikasi ya untuk verifikasi database-nya. Oke, kita coba pakai yang ini. Nomor telepon teman-teman bisa isi. Oke. Kemudian negara, kita pilih negara Indonesia.
kemudian bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu ya senyamannya teman-teman. Kemudian mulai sekarang. Klik. Ya, kita tunggu. Nah, ini udah Odo sedang membuatkan websitenya satu. Anda mau aktivitas membangun website. Oke, siap untuk membuat website sempurna? Nah, kami akan membantu setup Anda dalam 4 langkah. Jadi di sini, oh ya untuk website ini, jadi secara layoutnya atau secara blok-bloknya kan di website itu ada bloknya, ada header, ada footer dan lain-lain ya, ada menu dan lain-lain. Nah itu udah disediakan Odoo. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang sesuai, mana yang kita akan susun bloknya ya. Bloknya jangan khawatir juga karena disediakan template-nya juga ya. Ayo kita lakukan aja, kita mulai. Saya ingin mungkin ada toko online atau website aja itu bisa ya, website untuk bisnisnya apa, misalkan bisnis restoran dengan tujuan sell more ya, kita menjual lebih banyak. Nah ini kita disuruh pilih color palette untuk palette untuk websitenya, tapi ini masih kita bisa edit ya nantinya. Saya coba pilih yang ini aja. Oke, kalau misalkan ada iconnya itu bisa diatur, tapi nanti kita bisa atur tambah halaman. Ini mau dibuat otomatis kayak menu-menunya ya, seperti itu bisa dipilih. Jadi nanti kalau kita udah pilih tentang halaman dan lain-lain gitu ya, kita bisa pilih ada helpdesk bantuan, tapi nanti terkena, ya kita nggak usah pilih biar tetap gratis ya. Kita buat website saja, yes. Oke, nah ini kita pilih temanya. Kan temanya banyak ya, cukup modern juga ya, ini bagus-bagus. Kita coba yang ini aja, pilih. Nah, Diodo sedang memproses website kita. Di sini juga udah langsung ada ya, belajar odo3.odo.com gitu. Jadi sudah ada domainnya, tapi nanti kalau misalkan domainnya ingin dari kita sendiri itu bisa juga ya. Tapi tetap diarahkan ke belajar odo.com itu. Oke, kita tunggu. Ini harusnya nggak lama ya, nggak membutuhkan waktu lama, hanya ya, 1 sampai 2 menit lah, 1 sampai 2 menit. Oke, nah ini udah selesai. Oke, nah ini udah selesai. Nah ini sudah tampil nih, ya website kita sudah jadi cepat, gitu kan? Tinggal kita nanti edit secara footer, header dan lain-lain datanya. Nah, namun di sini kita ada menunggu aktivasi. Nah, di sini menunggu aktivasi ini. Nah, ini yang perlu kita aktivasi segera ya di email yang kita udah daftarkan tadi. Kalau misalkan tidak dikonfirmasi, ini database akan berakhir pada 3 jam. Seperti itu. Oke, kita buka. Mungkin teman-teman bisa buka kalau di Gmail, silakan pakai email kalian atau di email kalian. Kita coba aktivasi ya. Ini adalah aktivasi dari Odo yang dikirimkan. Nanti kita tinggal klik to activate your database. Nah, setelah itu akan diarahkan ke link aktivasi database. Kemudian kita
suruh masukkan katasan di database kita ya. Ya, ini password. Ya, oke, kita aktifasi your database desk. Nah, setelah diaktifasi nanti database kita akan aktif selamanya ya. Dan ini adalah akses untuk masuk ke database kita. Oke, sebentar kita tunggu. Oh, ini kita bisa undang ya kolega atau misalkan kita melewati saja ya udah kita lewati. Kemudian ini sudah bisa masuk, kunjungi belajar odo3.odo.com. Oke, ya. Nah, ini udah masuk. Ini websitenya udah aktif ya, udah aktif eh, selamanya, gratis juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke menu pojok sini. Ya, di sini kita masuk ke dashboard ke ERP-nya dulu. Nah, jadi ERP-nya kurang lebih seperti ini. Karena kita install tadi hanya website aja, jadi yang muncul discuss website aplikasi pengaturan. Hanya ada 4 modular ini. Ya. Nah, kita mau ngedit, kita melakukan editing di website tersebut, itu bisa ya. Kita masuk ke websitenya. Oke, kemudian kita tunggu loading ya. Oke, di sini kita tinggal lakukan edit. Nah, di bagian kanan ini ada button edit, kita edit aja. Jadi di sini kita bisa melakukan apapun itu ya. Dari ngedit atasnya ini, karena kan bukan ini, kita lebih ke restoran terbaik di Jawa Barat. Oke. Simple, tidak perlu coding ya. Jadi teman-teman yang basicnya atau backgroundnya bukan IT tidak perlu khawatir karena ini betul-betul tinggal kita edit dari depan aja, Odo udah menghandle semuanya. Oke, nah di sini mungkin ada ucapan halo, selamat datang di restoran terbaik di Jawa Barat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau misalkan teman-teman mau ganti gambarnya, gampang tinggal di double klik, kita upload gambarnya atau unggah gambar di sini bisa atau URL kalau misalkan ada linknya ya. Teman-teman bisa upload misalkan saya upload ini ada gambar garansi, cepat ya, ya. Langsung masuk garansi seperti ini. Kemudian ukuran-ukurannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi di sini betul-betul tanpa coding sama sekali, teman-teman tinggal melakukan drag and drop, edit, scale, tinggal teknik typewriting-nya ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Mungkin untuk lebih dalamnya lagi kita bahas di sesi yang terpisah ya. Saya hanya menunjukkan bahwa betul-betul Odo memang menyediakan satu aplikasi gratis. Kalau kita install satu aplikasi atau satu modul itu betul-betul gratis selamanya tanpa user yang dibatasi ya. Contoh kan ini baru ada satu user ya. Satu user, untuk mengakses user kita bisa masuk ke pengaturan. Sini ada user dan perusahaan, ada pengguna di sini buka. Nah, ini baru ada satu. Juga misalkan kita tambah lagi tuh free ya. Misalkan ini ada user kedua. Oke, di sini ada emailnya user kedua @gmail.com, nomor teleponnya. Oke, kemudian simpan sini atau langsung keluar juga itu udah otomatis tersimpan. Kembali ke pengguna. Ya, nanti ada 2 user dan ini tetap gratis ya, tanpa ada kena lisensi. Karena kita cuma install satu modul aja tanpa terkena lisensi. Juga daftar ada
Ada lebih dari satu, ya, yang ngelola website kita lebih dari satu. Ada admin A, ada mungkin ada copywriting B, ya, ada yang upload update data banyak. Silakan. Jadi kalau misalkan kita install satu aplikasi itu betul-betul gratis, kita tinggal aktifasi database-nya, sudah Odoo ini bisa digunakan. Oke, seperti itu teman-teman. Nextnya mungkin saya akan coba untuk bahas versi yang free-nya mungkin, atau mungkin mau yang free atau yang ke community maksud saya, yang community-nya, atau mau bahas di modul yang lain yang lebih mendalam, teman-teman bisa DM saya ya di Instagram atau dimanapun, silakan ya, nanti linknya saya taruh di bawah atau di kolom komentar juga nggak apa-apa. Di sini saya cuman pengen berbagi aja berdasarkan pengalaman pribadi ya. Selama ini saya pengguna Odoo juga, saat ini bekerja profesional di perusahaan di Jakarta Barat, atau mungkin linknya saya simpan di bawah, itu adalah perusahaan saya sekarang. Di sana saya sebagai bisnis analis dari ERP Odoo ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh DM atau di kolom komentar, silahkan, bebas, kita bisa diskusi. Enaknya seperti itu mungkin ya, kalau teman-teman punya, terutama bagi yang mungkin mau memulai, ya, mau coba-coba nih, tapi bingung harus gimana nanyanya, ya boleh di sini aja nanyanya, atau mungkin teman-teman yang udah pakai ERP sebelumnya ya, yang sekarang udah pakai ERP Odoo nih, tapi teman-teman terkendala dengan fitur tertentu, atau teman-teman mau scale up ya, mau menambah modul lain ya, teman-teman ada kendala, boleh sharing-sharing saja, selama saya masih bisa jawab gitu ya. Kita sharing-sharing aja. Mungkin itu yang video kali ini. Nextnya saya akan coba buat video, ya mungkin dari antara tadi yang free, yang apa namanya, Odoo Community, atau untuk modul yang lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.